para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mendorong pelajar-pelajar lain untuk mendirikan berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaraan seperti Sekarukun, Jong Islamintenbond, Jong Suman Tranenbond, Jong Batak, Jong Minahasa, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, lahirlah organisasi PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tahun 1926 oleh 4 orang mahasiswa Stovia. PPPI beranggotakan pelajar-pelajar yang beraliran nasionalis. PPPI bertujuan untuk mewujudkan persatuan Indonesia dan memperjuangkan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Organisasi PPPI dirintis oleh Soegondo, Muhammad Yamin, Suwiryo, Sartono, dan Suryono. Bung, melihat banyaknya bermunculan organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan di tengah-tengah bangsa kita, saya memiliki pemikiran agar kita mengadakan suatu pertemuan yang bisa mempersatukan setiap organisasi dan menghilangkan sifat kedaeraan yang merupakan penghalang bagi persatuan bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Saya setuju dengan Anda. Dengan dikumpulkannya para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, kita dapat mempererat kesatuan dan persatuan bangsa kita. Dan kita juga dapat mendapatkan masukan-masukan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya Pak, saya setuju dengan ide Bapak. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengatur perencanaan untuk kongres kita nanti. Tapi sebelumnya kita harus memilih ketua untuk kongres ini. Adakah dari saudara-saudara yang ingin mengajukan seseorang yang cocok dengan tujuan dari diadakannya kongres ini nanti? Jika boleh saya mengusulkan, bagaimana jika kita mengangkat Bapak Muhammad Tabrani dari Jong Java sebagai ketua kongres? Karena beliau memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman tentang organisasi. Saya setuju dengan usulan Pak Suwiryo. Bapak Tabrani memang sesuai untuk memimpin Kongres Pemuda ini. Dan untuk kepanitiaan organisasi Kongres Pemuda ini, saya mengusulkan agar kita mengambil perwakilan-perwakilan dari organisasi kepemudaan daerah, agar mereka dapat berperan aktif dalam Kongres Pemuda ini, dan agar mereka dapat memberikan aspirasi atau masukan-masukan untuk kesuksesan dan kelancaran Kongres Pemuda ini. Baiklah, saya setuju dengan saran Anda yang sangat bagus dan membangun. Itu berarti kita sudah mempunyai ketua untuk kongres kita nanti. Dan sesuai dengan saran Bapak Muhammad Yamin barusan, kepanitiaan dari kongres kita ini akan diambil dari perwakilan masing-masing organisasi pemuda. Selanjutnya saya akan mengirimkan undangan kepada setiap organisasi pemuda di Nusantara agar mereka kiranya berkenan untuk hadir dan aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu. Sekian rapat kecil kita hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya berkenan atas apa yang kita rencanakan hari ini. Saya tutup rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan aspirasi dari saudara-saudara sekalian. Kemudian, pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi pemuda. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I, dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita. Dan sebagai pribadi yang memperlihatkan kerakyatan terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Yogyakarta berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga Indonesia dapat merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah organisasi yang dapat menampung seluruh aspirasi. Kita akan membentukkan pemerintahan federasi, di mana setiap daerah dapat mengajukan daerahnya masing-masing. Begitu, Bu. Akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus lebih menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Seusai kongres pertama, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, tampaknya pada kesempatan kali ini kita belum menghasilkan sesuatu dalam kongres kali ini. Kita juga sudah menghasilkan keputusan, hanya saja belum diterima oleh perwakilan anggota daerah ini. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukan halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Saya juga bakal bisa. Nah, aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Bila tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pertemuan ini di kongres kedua nanti. Setelah kita akan lanjutkan di kongres kedua di gedung KJB nanti, keputusan telah disepakati. Marilah kita mempersiapkan kongres kedua nanti. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanalah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Suegondo Joyopuspito, selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, membuka acara disambut dengan suasana meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, perkenalkan saya Ketua PPI Suegondo Joyopuspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada kongres kedua kali ini. Pada kongres pertama, kita perlu mencapai kata sepakat. Kita adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Kongres kedua kali ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan kita harus mencapai hasil yang kita harapkan. Perwakilan dari berbagai daerah, baik itu Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ambon, Sekarukun, dan lainnya, kita semua harus bersatu demi mencapai Indonesia merdeka. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Tapi dari perwakilan sekalipun tidak setuju. Kami dari Jogjakarta juga setuju. Baiklah kalau begitu, karena setiap perwakilan dari berbagai daerah telah setuju bahwa harus adanya persatuan dan kesatuan, maka kongres kedua ini kita akhiri. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami putra putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia.
Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.